Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Ramadan dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kampus STKIP PGRI Ponorogo. Saya dari kelas PPSIB angkatan 2021. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang seorang sastrawan yang bernama Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad adalah seorang penyair dan juga esais terkemuka. Nama lengkapnya adalah Gunawan Susatyo Muhammad dan lebih dikenal dengan nama Gunawan Muhammad. Adalah seorang anak bungsu dari 8 bersaudara yang lahir pada tanggal 29 Juli 1941 di Batang, Jawa Tengah. Sebagaimana umumnya orang Jawa pesisir utara, keluarganya penganut Islam terbuka. Ayahnya adalah seorang tokoh pergerakan di kotanya. Maka dari itu, Gunawan Muhammad dapat fasilitas yang memadai untuk bahan bacaan di setiap harinya. Gunawan sejak masa kanak-kanak sudah menjadi kutu buku. Gunawan Muhammad menikah dengan seorang wanita yang bernama Widarti Djajadi Sastra dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Hidayat Jati dan Paramita. Kemudian setelah SMA, beliau melanjutkan di Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 1960 sampai 1964. Kemudian pada tahun 1965-1966 beliau melanjutkan mencari ilmu filsafat dan juga ilmu pengetahuan berada di Collège d'Europe, kemudian di Bargi, kemudian di Universitas Oslo, kemudian di Norwegia pada tahun 1966. Kemudian beliau kembali mendalami ilmu di Universitas Harvard pada tahun 1989-1990. Karena ketertarikannya kepada masyarakat, kepada sastra dan juga kebudayaan, beliau tidak pernah mendapatkan gelar atas sekolah tingginya. Gunawan Muhammad mulai menulis sejak SMA dan dia menerjemahkan pertama kalinya yaitu sajak Emily Dickinson yang dimuat pada Harian Abadi pada tahun 1960-an. Karya yang pertama ditulis Gunawan ikut dikumpulkan dalam kumpulan puisi manifestasi yang diterbitkan dalam rubrik Kebudayaan Harian Abadi. Kumpulan puisi tersebut memuat pula puisi pengisi ruang kebudayaan manifestasi, antara lain puisi Taufik Ismail, M. Syaribi AFN, Armaya, dan Jamil Suherman. Pada tahun 1971 terbit kumpulan puisi Parikesit, kemudian disusul dengan penerbitan Interlude pada tahun 1973. Selanjutnya terbit pula kumpulan puisi Asmaradana tahun 1992
kreativitasnya terus terpacu dan pada tahun 1998 terbit kumpulan puisinya berjudul Misalkan Kita di Sarajevo, yang sebagian besar mengungkapkan simpati dan keprihatinannya terhadap nasib orang-orang Bosnia. Atas usaha Ayu Tami dan Sitok Srengenge, pada tahun 2001 terbit buku kumpulan puisi Gunawan yang menghimpun seluruh puisi Gunawan dari tahun 1961 sampai dengan 2001. Selain menulis puisi, beliau juga menulis esai yang mengukuhkan posisinya sebagai esais terkemuka selepas Asrul Sani. Sebagai wartawan yang mula-mula bekerja di harian KAMI tahun 1966, kemudian ikut mendirikan dan menjadi pemimpin redaksi majalah Express tahun 1970 sampai 1971. Menjadi pemimpin redaksi Tempo sejak tahun 1971 sampai dengan 1998. Juga majalah Zaman tahun 1979 sampai 1985. Gunawan tidak terpisahkan dari kegiatan menulis, terutama menulis esai. Selama 30 tahun, ia terus menulis, mengisi kolom catatan pinggir Tempo yang makin mengukuhkan dirinya sebagai penulis esai yang terpandang dengan topik berbagai persoalan. Kumpulan esai pertamanya berjudul Potret Penyair Muda sebagai Simalin Kundang, diterbitkan tahun 1972 oleh Pustaka Jaya. Pada tahun 1980, penerbit Sinar Harapan menerbitkan kumpulan esai yang kedua dengan judul Seks, Sastra, dan Kita. Kumpulan esai yang ketiga berjudul Kesusastraan dan Kekuasaan, diterbitkan oleh Pustaka Firdaus pada tahun 1993. Dengan karya puisi dan esainya yang berlimpah, Gunawan Muhammad mempunyai posisi yang penting dalam percaturan sastra Indonesia. Dia adalah penyair pemikir. Dia juga kritikus sastra yang andal, yang karya kritiknya walaupun tidak terlalu banyak dianggap amat cerdas. Penilaian orang tentang Gunawan Muhammad pada umumnya menempatkan ia sebagai figur penting dalam dunia sastra Indonesia. Theo menilai Gunawan selagi muda sebagai salah satu di antara cahaya terang dalam perpuisian modern Indonesia. Menjadi suatu janji yang bakal datang di tengah-tengah tahun ke-8. Selanjutnya dinyatakan bahwa ialah Gunawan, seorang di antara cendekiawan muda yang bisa tetap menghidupkan api harapan dan mampu mengucapkannya dalam puisi-puisi. Sebagai hasil karya yang khas, berakar pada tradisi, sekaligus juga merupakan pernyataan suatu pribadi seorang yang modern. Dalam kata pengantar kumpulan puisi esainya, Kata Waktu,
Nirwan Arsuka menyatakan bahwa di tangan Gunawan, bahasa Indonesia menjadi lebih intelektual, sekaligus lebih luas untuk menampung dan merayakan aventur. Dia termasuk yang menyerap banyak kosakata dan struktur kalimat yang hidup di jalan-jalan dan mengangkatnya menjadi bagian dari uraian filosofis. Demikianlah ulasan sedikit dari seorang tokoh sastrawan yang bernama Gunawan Muhammad. Saya Fatwari Ramadan. Apabila ada kurang lebihnya dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.